Menolak untuk ditertibkan, puluhan pedagang kaki lima mengamuk di pelataran parkir pusat perbelanjaan di Pekanbaru Riau. Bentrok antara petugas dan juga pedagang tidak terelakkan. Penertiban pedagang di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Pekanbaru berujung ricuh Selasa pagi. Massa mengamuk saat pihak security yang jumlahnya mencapai 50 orang membuka terpal yang digunakan pedagang untuk berjualan. Aksi tarik-menarik pun tidak terelakkan. Tidak terima diusir, pedagang pun melawan dengan melempari petugas dengan batu dan kayu hingga menyebabkan kerusakan bangunan. Kendaraan roda 4 milik pengunjung pun ikut menjadi sasaran. Sementara itu, seorang petugas juga mengalami luka dalam kejadian bentrok dengan PKL tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan pemerintah agar masyarakat tertib menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, petugas menyabet para pengendara yang tak menggunakan masker dengan menggunakan rotan. Bapak Ibu semua, tidak ada terkecuali. Tanpa ampun, petugas memukul warga yang kedapatan tak menggunakan masker saat keluar rumah. Pemuda ini pun tak luput dari sanksi push up karena pelanggaran yang sama, keluar rumah dan berkendara tanpa masker. Ya, aturan tegas ditetapkan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Sika untuk menertibkan warganya. Hingga saat ini Pemkab Sika masih menunggu hasil tes swab atas 71 warga Kabupaten Sika. Karena itu diharapkan warga tetap mengikuti imbauan pemerintah terkait protokol COVID-19. Pemerintah Kabupaten Sika juga akan terus melakukan patroli di siang dan malam hari untuk mengimbau warga. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Nekat berkeliaran di luar rumah tanpa mengenakan masker, sejumlah warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat dihukum push up oleh petugas Satpol PP. Sanksi disiplin diberikan petugas jelang penerapan denda sebesar Rp250.000 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020. Tanpa mengenakan helm dan masker, pengendara motor ini langsung dihentikan petugas Satpol PP saat melintas di sekitaran Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah memberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan masker, petugas menghukum pelanggar 10 kali push up setelah keliru saat menyebutkan Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Ulang, salah itu. Dari awal. Lupa Pak, udah lama nggak sekolah. Pancasila aja kamu nggak hafal. Udah lupa. Terus sekarang kamu sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Pelanggar lainnya diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya karena telah melanggar aturan PSBB. Lagi-lagi, petugas harus memberikan sanksi push up karena lagu yang mereka nyanyikan secara berulang-ulang ternyata salah. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020, nantinya petugas terkait bisa melakukan tindakan tidak hanya sebatas teguran tertulis saja, tetapi juga memberikan sanksi denda kepada para pelanggar selama masa PSBB. Seluruh masyarakat bisa lebih disiplin di dalam menjalankan pembatasan fisik pada masa PSBB ini. Pencegahan penularan ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh sebagian orang, tapi harus oleh semuanya. Dan harapannya dengan ada ketentuan ini, maka semua menjadi bisa lebih disiplin. Pemerintah provinsi berharap masyarakat disiplin dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga angka pasien COVID-19 terus berkurang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sanksi berbeda diterapkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar. Salah satu sanksinya adalah yaitu ikut memakamkan jenazah pasien virus corona. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak 12 Mei lalu. Penyekatan serta pemeriksaan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 juga diperketat, mulai kawasan pintu masuk kota Sidoarjo yang melalui tol maupun jalan raya. Bagi pelanggar, kepolisian akan menyuruh untuk putar balik hingga memberi sanksi teguran kepada pengusaha yang masih tetap buka. Selain itu, pelanggar juga diberikan sanksi sosial, salah satunya ikut memakamkan jenazah pasien corona. Bisa dipekerjakan atau wajib untuk melakukan kegiatan sosial, satu di dapur umum yang sudah ada, yang kedua ikut memakamkan warga yang meninggal sampai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, contoh misalkan membersihkan tempat ibadah dan lain sebagainya. 13 Mei 2020 kasus positif COVID-19 di Sidoarjo mencapai 227 kasus. Diharapkan PSBB bisa menekan penyebaran corona di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kabupaten Sidoarjo memberikan sanksi bagi pelanggar PSBB yaitu menjadi relawan pemakaman COVID-19. Kita tanyakan langsung kepada PLT Bupati Sidoarjo yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sidoarjo, Bapak Nur Ahmad Saifuddin. Selamat siang, Pak Nur Ahmad. Selamat siang. Pak Nur Ahmad, ada sanksi sosial yang diberikan pemerintah Sidoarjo yaitu ikut memakamkan pasien COVID-19. Mengapa hukuman sosial ini yang disampaikan, Pak? Jadi untuk sanksi terhadap masyarakat yang melanggar dan akan diberikan untuk pekerjaan-pekerjaan sosial ini khusus untuk bagi pelanggar yang melanggar jam malam, ya. Jadi mereka-mereka yang tidak menghiraukan penetapan jam malam akan dikenakan sanksi sosial. Sanksi sosial ini bisa saja dipekerjakan di di posko dapur umum, bisa saja dipekerjakan nanti untuk membersihkan tempat ibadah, bisa saja disuruh untuk membersihkan makam-makam, dan bisa saja pada saatnya apabila ada pemakaman COVID, maka mereka juga bisa kita ikut sertakan, ikut bersama-sama dengan sukarelawan yang lain untuk pemakaman jenazah COVID-19. Harapan kami dengan kegiatan-kegiatan sanksi sosial tersebut, bekerja di dapur umum, lalu membersihkan makam, lalu ikut bersama-sama memakamkan jenazah COVID-19, kami berharap mereka muncul kesadarannya bahwasanya masalah COVID-19 ini bukan masalah yang remeh, maka mereka sudah tidak ada seharusnya melakukan kegiatan-kegiatan pelanggaran-pelanggaran khususnya pada saat jam malam yang mereka ini di jalan santai dan sebagainya, nggak ada urusan yang urgent, maka bisa terjaring dan bisa kena sanksi sosial seperti itu. Nah Pak, baru 2 malam saja tapi pelanggar jam malam ini sudah ada lebih dari 500 orang. Tadi sistem hukumannya disampaikan ini dipilih oleh pelanggar atau pihak dari pemerintah sendiri yang memastikan untuk para pelanggar akan dikenakan satu dari sekian sanksi sosial itu, Pak? Jadi untuk PSBB ini memang ada pelaksananya khusus, yakni pelaksana PSBB adalah Pak Sekda, lalu didampingi dengan dari unsur kepolisian, dari unsur Kodim, dan seluruh OPD yang terkait. Jadi penetapannya ini kami kira ini nanti ada pada pelaksana PSBB, jadi tidak bisa memilih, ya, tapi nanti akan ditentukan. Kalau memang di situ pada saat dia pelanggaran, lalu ada pemakaman, maka bisa diterjunkan. Karena pemakaman ini kan tidak setiap hari, ya, tetapi kadang-kadang satu hari juga berlebih dari satu. Jadi ini tidak bisa memilih, tetapi nanti dari petugaslah yang akan menentukan jenis daripada sanksi sosial ini apa yang nanti diterapkan. Tidak lain keinginan kita semua munculnya kesadaran bahwasanya mereka tidak boleh meremehkan
masalah penyebaran COVID-19 ini. Sehingga muncul kesadaran. Sehingga nantinya ke depan bukan saja dia tidak melanggar, tetapi mereka mendukung terhadap kegiatan dari gugus tugas COVID-19 ini. Pak, selain PSBB, adakah upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengurangi angka penyebaran virus corona, Pak? Jadi dalam PSBB yang kedua ini kami melakukan penguatan dari seluruh upaya kita. Baik promotif, preventif, itu tadi preventif ya, preventif, kuratif, dan juga dampak sosial. Preventifnya salah satunya sanksi ya. Kuratifnya kita sudah menambah. Saat ini sudah ada 5 rumah sakit rujukan isolasi. Tetapi oleh karena yang confirm ini yang positif bertambah, maka kita tambah lagi 3 rumah sakit yang nantinya menampung apabila ada tambahan untuk yang positif itu. Begitu pula berkenaan dengan dampak sosial, kami saat ini berkunjung ke desa-desa yang saat ini sedang masih penyerahan BLT dana desa. Jadi semuanya kita lakukan, promotif kita lakukan, preventif juga demikian dengan sanksi dan lain sebagainya, kuratif juga demikian kita mengevaluasi ya. Kenapa jumlah yang meninggal kok banyak dan sebagainya, kita harus perluas seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk kuratif dan langkah untuk penyelesaian dampak sosial juga akan kami lakukan semaksimal mungkin. Sehingga apa yang kita harapkan nantinya kita bisa menyelesaikan masalah penyebaran COVID dan sekaligus bisa meringankan beban ekonomi masyarakat. Baik, terima kasih Pak Nur Ahmad telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu, Pak. Pemirsa, imbauan larangan mudik dari pemerintah masih banyak dilanggar oleh masyarakat. Sejumlah kendaraan yang terindikasi mudik di ruas tol Jakarta Cikampek diminta berputar balik. Suasana penyekatan Cikarang Barat di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 31 terpantau ramai lancar. Meski ada pemeriksaan namun tidak menyebabkan antrian panjang kendaraan. Untuk mengantisipasi adanya kegiatan mudik, petugas terfokus pada bus dan kendaraan travel yang melintas. Sementara pengendara yang ingin bekerja dibolehkan melintas dengan memberikan surat izin tugas. Kendaraan dengan melebihi kapasitas 50% juga dilarang untuk melanjutkan perjalanan, terkecuali kendaraan yang membawa logistik, obat-obatan, dan juga pemadam kebakaran. Sementara di pos pengamanan Cikupa masih banyak ditemukan pelanggaran larangan mudik. Sebanyak 46 pelanggaran terindikasi mudik ke arah Pulau Sumatera terjadi pada dini hari pukul 00 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sejauh ini sanksi untuk pelanggar hanya memutar balik kendaraannya. Ada 2 jalur yang tengah disiapkan untuk kendaraan pribadi putar balik dan masuk ke tol arah Jakarta. Sementara kendaraan seperti truk diarahkan untuk keluar tol Cikupa terlebih dahulu. Kita pantau kondisi terkini di tol Cikupa Tangerang, Banten. Sudah ada Disa Amora di sana. Ya Disa, hingga siang hari ini sudah berapa pelanggaran yang terjadi di sana? Ya, Wilson, sejumlah petugas masih terus melakukan pemeriksaan di gerbang tol Cikupa dalam rangka operasi ketupat COVID-19 dan hingga saat ini total pelanggaran yang telah dicatat yakni sebanyak 60 pelanggaran dan ini didominasi oleh mobil pribadi dengan indikasi akan melakukan perjalanan mudik ke arah Pulau Sumatera. Proses pemeriksaannya pun di gerbang tol Cikupa ini yakni petugas kepolisian bersiaga di depan gerbang tol sehingga begitu pengendara melakukan pembayaran di gerbang tol mereka akan langsung diminta untuk membuka kaca mereka menunjukkan kartu identitas mereka jika memang tinggal di kawasan Balaraja, Cikupa dan sekitarnya ataupun juga menunjukkan surat tugas atau surat dinas jika memang bekerja di wilayah tersebut. Jika memang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat dan juga adanya indikasi akan melakukan perjalanan mudik, maka pengendara ini akan langsung diminta untuk putar balik ke Jakarta. Ada 2 jalur yang telah disiapkan untuk mobil pribadi langsung diarahkan putar balik menuju gerbang tol untuk masuk kembali ke tol arah Jakarta. Kemudian jalur satunya lagi ini digunakan untuk bus dan juga truk yang mereka diarahkan untuk keluar tol Cikupa kemudian mengambil jalan biasa dan masuk kembali ke tol arah Jakarta. Kemudian Wilson dan juga pemirsa,
PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini di wilayah Provinsi Banten ini sudah dilakukan di wilayah Tangerang Raya, yakni di Kota Tangerang, kemudian Kota Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Tangerang, yang mana sebelumnya di Tangerang Raya ini telah dilakukan atau diberlakukan PSBB ini pada tahap 1, yakni pada tanggal 18 April hingga tanggal 3 Mei. Kemudian diperpanjang dari tanggal 3 Mei hingga tanggal 17 Mei 2020. Tentu tujuan dari adanya PSBB ini yakni untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan juga tercatat ini pasien COVID-19 di Provinsi Banten, yakni sebanyak 580 dinyatakan positif, kemudian 66 orang dinyatakan sembuh, dan 57 orang meninggal dunia. Wilson dan juga pemirsa, dari pemantauan kami, ini pada saat pengendara diminta untuk menunjukkan kelengkapan surat mereka, ini mereka sangat lama mengambil surat dulu, kemudian menunjukkan kepada petugas, dan inilah yang membuat antrian di gerbang tol Cikupa. Untuk itu diharapkan pengendara yang akan melintas di kawasan ini bersiap-siap atau sudah dipersiapkan sejak awal dokumen tersebut, sehingga ketika sudah bertemu dengan petugas kepolisian langsung ditunjukkan kelengkapan surat tersebut sehingga tidak membuat antrian di gerbang tol Cikupa ini. Wilson, kami kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Disa Amora atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan.